oleh Nabi beserta al dan sahabat beliau sekalian telah memperjuangkan agama Islam hingga dapat kita rasakan sekarang ini. All praise be to Allah, the Lord of the world, the King of the King, who has given us mercy and blessing until we can be together in this place tonight. Salawat wa salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from Jahiliyah to Islam. To all my audience, are you ready for this event, the miracle event, the amazing event, the awesome event tonight? Yes, let's all. Katakan kehormatan kami yang pertama sekali kepada Abu almarhum selaku pendiri tempat yang kita cintai ini beserta keluarga sekalian. Hanya doalah yang dapat kita sampaikan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian kata-kata ketakziman kami pula yaitu kepada Abu Pucuk pimpinan beserta keluarga, baik yang memimpin Hidayah Darul Mu'arif sebagai pondok pesantren putra ataupun yang memimpin Hidayah Darul Mu'arifah sebagai pondok pesantren putri. Kemudian juga kata kehormatan kami yang sangat tinggi sekali kepada Ketua Panitia yaitu Ibu Sanusi dan Wakil Ketua Satu yaitu Pak Abdul Halim dan Wakil Ketua Dua yaitu Pak Fauzi Saifullah beserta seluruh panitia yang telah menjalankan acara kita dari malam seleksi hingga kita sampai menuju babak final, babak semifinal. Tak lupa juga kata-kata kebanggaan kami kepada sang penerus singa-singa mimbar di seluruh antero penduduk bumi ini, yaitu kepada sang semifinalis yang sudah susah payah berlomba dari babak penyisihan hingga menuju ke babak semifinal. Mudah-mudahan di saat beliau-beliau ini sudah menuju ke babak semifinal, apapun akhir hasilnya nanti, beliau dapat menerima dengan ikhlas. Tak lupa pula kata-kata penghormatan kami juga beserta sapaan kami kepada seluruh penonton yang berada di dalam tempat yang kita cintai ini, dan juga kepada seluruh penonton yang sedang menikmati acara kami pada malam hari ini dengan secara live streaming, dengan dipandu oleh MC terkenal, terkondang dan termegah
sempurna. Baik. Untuk peserta semifinalis yang pertama sekali, mari kita panggil peserta yang memegang nomor undian 22 kepada peserta pemegang nomor undian 22. Kami persilakan cepat dengan baiklah, selanjutnya kita ambilkan peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 11 kepada suku yang memegang nomor undian 11. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma kata-kata ta'zim kami kepada ibu dan umi dan abi yang ada di kubah, hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan kata-kata kehormatan kami kepada pucuk pimpinan Dayahdul Ma'arif dan Dayahdul Ma'arifah beserta keluarga. Ma'asyiral muslimin sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, perputaran masa silih berganti, berbagai penyakit dan bencana yang datang menghampiri sehingga membuat resah manusia di permukaan bumi. Belum lama terlewati, makhluk di bumi merasakan kegelisahan hati. Jangankan yang miskin, yang kaya pun merana. Apa akibatnya? Akibatnya adalah karena mengganasnya virus corona yang ganasnya menerkam seluruh pelosok dunia. Namun wahai saudaraku sekalian, corona memanglah berbahaya. Corona memanglah divonis seluruh pelosok dunia. Tapi waspadalah, ada virus yang lain yang lebih berbahaya yang dapat mengancamkan kehidupan manusia. Bukan hanya dunia, bahkan sampai ke yaumil mahsyar. Maka dengan demikian, di dalam isi pidato kami pada malam yang berbahagia ini, kami akan melepaskan virus tersebut satu persatu yang telah kami rangkum di dalam serangkai kata yang tertera di dalam uraian bahasa yang berjudul 5 virus berbahaya melebihi virus corona. Ma'asyiral muslimin sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai makhluk yang menyandang gelar seorang insan, sudah sepatutnya kita mematuhi akan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apakah peraturan-peraturan yang dibentuk melalui landasan kitab suci Al-Quran atau peraturan-peraturan yang dibawa oleh Rasulullah dalam menyempurnakan syariat Islam. Sekalipun hal itu berat kita kerjakan, akan tetapi yang namanya kewajiban harus taat dan tekun dalam menjalankan. Sudah banyak kita lihat pada zaman sekarang, syariat Islam sudah diabaikan, perintah Tuhan sudah ditinggalkan. Mereka sibuk dalam mengejarkan jabatan, sibuk dalam mengumpulkan uang, akan tetapi malah lupa
tugasnya sebagai seorang insan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam surat Az-Zuriyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, terkecuali hanya untuk berubudiyah kepada Ma'asyiral muslimin, sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa 5 virus tersebut yang sudah saya paparkan dalam judul syarahan? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Saya di zamanan ala ummati yuhibbunal khamsan wa yansawunal khamsan." Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Yang keempat, yuhibbunal usula wa yansawunal qubula. Yang kelima, yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Ma'asyiral muslimin, sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Selagi akan datang suatu masa pada umatku, kata Rasulullah, yang mana pada masa tersebut umatku lebih cenderung mencintai 5 perkara sehingga melupakan 5 perkara. Lalu apa 5 perkara tersebut? Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Manusia lebih cenderung mencintai dunia sehingga akhirat dilupakannya. Cinta dunia itu merupakan awal dari tanda-tanda celaka seorang hamba. Manusia selalu menginginkan mengedepankan dunianya, namun akhirat diabaikan begitu saja. Begitulah manusia yang sudah terpengaruh dengan tipu daya dunia. Mereka berpikir ini akan kekal untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Tanpa mereka sadari bahwa dunia ini sudah berada di ambang kehancuran. Kau kejar dunia bagaikan mengejar fata morgana. Semakin kau kejar, semakin kau haus karena dunia. Apabila kau lari daripadanya, maka ia akan jauhimu. Ma'asyiral muslimin, sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Manusia lebih cinta kepada kematian, kepada hidup, sehingga dilupakan akan kematian. Dengan berkembangnya arus globalisasi pada zaman sekarang, sehingga manusia takut akan ketinggalan zaman, memiliki ketenaran di dalam hidup selalu diimpi-impikan dan didamba-dambakan. Karena manusia, ma'asyiral muslimin, sedang talabah yang dirahmati oleh Allah. Ingatlah saudaraku sekalian, jangan kau sibuk dalam mengejarkan problematika kehidupan, tapi ingat, malaikat Israel selalu mengintai siang dan malam. Pulanglah, kembalilah, gapailah emas permata, kalungkan intan berlian yang hanya membuat dirimu mengalami kesenyaman. Tak kada engkau dipanggilkan untuk menghadap kepada Tuhan. Tinggalkan pernak-pernik kehidupan yang hanya membuat dirimu mengalami kesusahan di saat engkau kembali kepada Sang Pemilik alam. Ma'asyiral muslimin, sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Manusia lebih cinta kepada hartanya sehingga melupakan hisab di hari akhirat. Berbicara masalah harta, sesungguhnya semua manusia akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena harta lupa akan segala-galanya. Yang penting harta bisa dia dapatkan.
Ma'asyiral muslimin sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah, tanpa memikirkan dengan cara apa yang dia hasilkan, bahkan reda nyawanya lewat melayang demi mendapatkan ibu harta yang memuaskan. Tapi ingatlah saudaramu sekalian, harta yang kau kumpulkan, kemewahan yang kau dapatkan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Cuma yang keempat, yuhibbuna rasula wa yansawna al-qubula. Manusia lebih cinta kepada gedung yang mewah sehingga melupakan kepada alam kubur, yang mana pada masa tersebut manusia selalu ingin mengedepankan permasalahan dunianya, namun akhirat dilupakan begitu saja. Ma'asyiral muslimin sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Dari syarahan di atas tadi, sesungguhnya yang dapat kita ambil kesimpulan adalah, wahai saudaraku yang seiman dan seagama, jangan sekali-kali kita ditipu dengan pengaruh dunia. Jangan terlalu sibuk dengan cinta dunia hingga akhirat dilupakan begitu saja. Jangan terlalu sibuk dengan harta tapi malah lupa hisab di kemudian masa. Jangan terpedaya dengan harta tapi malah lupa kuburan di saat engkau kembali pada sang pemilik alam. Jangan kau terlalu sibuk dengan cinta makhluk tapi malah lupa kepada sang pencipta makhluk. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Maka apabila 5 perkara tersebut sudah kita cinta dan 5 lagi kita lupakan begitu saja, sesungguhnya di dalam diri kita ini sudah tertanam beberapa virus yang berbisa, yang bisanya lebih berbahaya bagi kehidupan manusia apabila dibandingkan dengan bahayanya virus corona. Ma'asyiral muslimin sedang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang-kurang dan lebih kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang tampan rupawan yang barusan sampai, yaitu Tubuh Ahmad Khairi, berasal dari Bido, utusan dari kelas 2D, mewakili kabilah Ishak Aceh Pidi. Selanjutnya kita panggil peserta yang memegang nomor undian 15 kepada suku yang memegang nomor undian 15. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma tafarruqum ma'suma min ba'dihi tafarruqum ma'suma.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Takziman wal ikraman kami kepada almarhum Abu, Abi dan almarhumah Umi yang ada di Kubah. Juga kepada pucuk pimpinan daya Istiqomatuddin Darul Muarif dan Darul Muarifah. Juga kepada seluruh dewan guru yang telah mendidik kami bersama tanpa mengenal lelah payah. Juga kepada dewan juri yang telah menilai kami secara masing-masing di dalam acara muhadarah. Dan yang saya banggakan, sidang thalabah yang dirahmati Allah. Wabil khusus kepada Tengku MC yang telah memanggilkan nama baik kami, khususnya saya pribadi, untuk menyampaikan satu tema acara yang bukan berisikan sebuah komik dan bukan dikarang seorang pelaku opik, dan rasanya pun bukan seperti keripik. Tapi siapa yang melirik pasti akan tertarik dengan satu buah topik, tenggelamnya Islam bagaikan kapal Van der Wijk. Dewan Hakim yang bijaksana, sidang thalabah sebangsa dan seagama, dapat kita ketahui bersama, yang mana saya sengaja memilih judul tersebut lantaran hasil pemikiran pendek saya. Saya terinspirasi daripada sebuah novel, yaitu novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Mungkin novel ini sudah kalian baca, kalian dengarkan, bahkan kalian saksikan di sebuah layar kaca, yang mana novel tersebut dikarang seorang alim ulama yang masyhur di tanah kelahirannya, yakni Pulau Sumatera. Namanya tak asing lagi bagi kita bersama, yakni Abuya Hamka. Di mana dari novel tersebut banyak sekali kita ambil hikmahnya, banyak sekali kita ambil faedahnya, terlebih-lebih sisi positifnya, yang dulu kita tidak menyadari. Apakah kita sendiri yang tidak tahu, atau yang memang tak mau tahu? Apakah kita yang lupa sehingga kita telah jaga? Apakah kita yang berada dalam kebodohan, ataukah kita yang tak mau paham? Yang mana kita sekarang dimainkan oleh para pelakon yang berbuat dengan seonar-onar. Mereka pertontonkan di sebuah layar lebar. Maka malam ini saya akan membuka kembali pikiran anda semua lewat satu layar kaca yang tidak zahir tapi dia ada, yang tidak bisa disentuh tapi bisa dirasa. Faedah kita ambil daripada tenggelamnya kapal Van der Wijk ialah tenggelamnya Islam di zaman ini, yang mana kita seorang dihombang-hambing kehancuran, sebagaimana tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ketika kapal Van der Wijk melakukan penyeberangan, tenggelam di tengah lautan antara Tanjung Priok dengan Batavia, yang sekarang cuma tinggal nama. Begitulah pula Islam sekarang, yang sekarang cuma tinggal nama di KTP, buku-buku nikah, hingga kepada surat akte. Dewan Hakim yang bijaksana, sidang thalabah sebangsa dan seagama. Maka dari itu, mulai saat ini, bulatkan pikiran anda, hidupkan tekad anda untuk menegakkan agama Islam yang dulunya Rasulullah SAW rela miskin demi menegakkan agama Islam, rela mempertaruhkan nyawanya demi agama Islam, rela meninggalkan keluarga tercintanya demi agama Islam. Sehingga Siti Khadijah, istri tercinta, pun berkata, "Wahai Rasulullah, seluruh hartaku telah kusedekahkan, kukorbankan untuk menegakkan agama Islam, sehingga sekarang aku tak punya apa-apa lagi Rasulullah. Jikalaulah nanti aku meninggal Rasulullah, engkau kumpulkan seluruh tulangku, engkau bangun satu buah jembatan agar para umat Islam dapat menyeberangi lautan." Begitu besar pengorbanan Sayyidati Khadijah kepada umat Islam, begitu besar rasa cintanya kepada Islam. Tapi kenapa kita selaku umat beliau tidak begitu sadar? Malahan kita semakin menenggelamkan Islam laksana karang di dasar lautan.
Sidang tolabah yang dirahmati Allah, sebagaimana perkataan Zainuddin kepada Hayati sang kekasihnya, pantang pokok pisang berbuah 2 kali, pantang lagi makan sisa. Begitulah pula kita Islam, kita sesuaikan perkataan kita dengan Zainuddin kepada Hayati sang kekasihnya. Pantang Islam musnah di bumi ini, pantang kita mengelamnya hingga akhir masa. Dewan Hakim yang bijaksana, sidang tolabah yang dirahmati Allah, sebagaimana bahwa Nabi pernah berpesan kepada kita, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi daripada Islam. Jadi kalau Islam sudah tinggi, maka jangan kita rendahkan lagi. Tapi kalau Islam rendah, maka kita tinggikan kembali kalau anda memang mengaku Islam yang sejati. Allahu Akbar. Sekarang coba kita lihat, kita pikirkan, kita renungkan, kalau bukan kita yang menegakkan agama Islam, lantas siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Sebab di zaman kehancuran ini, ketika kita masih lalai, masih lengah, masih bodoh, maka kita akan semakin dijajah oleh taktik-taktik kaum kafir yang ingin menghancurkan agama Islam di atas permukaan bumi ini. Dewan Hakim yang bijaksana, sidang tolabah yang dirahmati Allah, maka dari itu Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dalam berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallah al-Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dapat kita pahami dikarenakan kenapa agama yang disebut adalah agama Islam. Dikarenakan Islam adalah satu singkatan dari kepanjangan yang berawalan I, induk, S segala, L lahirnya, A agama, M makhluk. Dari situ dapat kita pahami bahwa Islam adalah seluruh induk di atas seluruh induk agama di permukaan bumi ini. Dari zaman nenek kita, zaman nenek moyang Nabi Adam hingga ke zaman sekarang, semua menganut agama Islam. Tapi masih ada yang meragukan latar belakang Islam, bahwa Islam adalah agama yang damai, agama yang nyaman, agama yang tentram di atas permukaan bumi ini. Maka apabila Islam agama yang damai, agama yang nyaman, agama yang tentram, dapat kita buktikan ketika orang kafir masuk ke negara Islam, maka dia akan hidup damai, hidup tentram, hidup nyaman ketika selagi mengikuti peraturan kita. Tetapi sebaliknya saudara, ketika kita orang Islam masuk ke negara kafir, laknatullah, siap-siap kita dibantai, dibunuh secara kuat-kuat, dibantai secara kejam-kejaman. Na'udzubillahi min zalik. Yang mana di antara kita melupakan hakikat Islam? Maka kalau kita sudah tahu bagaimana hakikat Islam, jangan sekali-kali kita mencemarkan nama baik Islam. Islam adalah agama yang paling damai atas dunia ini. Banyak di antara kita yang terbawa arus oleh para kaum kafir untuk menghancurkan Islam di permukaan bumi. Yang mereka lakukan, mereka gerahkan untuk mati-matian menghancurkan Islam. Tapi kenapa kita tidak mati-matian pula untuk menghancurkan agama mereka? Untuk menegakkan agama Islam. Bahwa Abu Yamka pernah berpesan, jika engkau diam agamu dihina, maka gantilah kainmu dengan kain kafan. Dewan Hakim yang bijaksana, sidang tolabah yang dirahmati Allah, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, jangan engkau jadikan Islam sebagaimana tenggelamnya kapal Farnawis yang sekarang cuma tinggal nama. Yang kedua, Islam adalah agama yang tinggi. Maka dari itu, janganlah cari agama daripada selain Islam. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yaqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya, dan pada hari akhirat orang itu termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari itu, kita adalah orang-orang yang beruntung, yang terlahir daripada golongan Islam. Maka dari itu, sebaiklah kita untuk menegakkan syariat Islam di atas
bumi ini, di bangsa kita, di negara kita, di kota kita, dan di kampung kita, dan di sekitar kita. Yang selanjutnya, kita sesuaikanlah perkataan Zainuddin kepada Hayati dengan Islam. Pantang laki makan sisa, pantang pokok pisang berbuah 2 kali. Pantang Islam musnah di bumi ini, pantang kita melawannya hingga akhir masa. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk menegakkan agama Islam. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, kejanggalan dan kekurangan kesilapan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil adalah Guru Akbar Muhammad Rizki yang berasal dari Padang, kelas 2E utusan dari kabilah Isnu, Ikatan Santri Nusantara. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Guru Akbar Muhammad Rizki. Selanjutnya kita panggilkan yaitu kepada nomor undian, kepada pemegang nomor undian selanjutnya, yaitu nomor undian 20, kepada pemegang nomor undian 20. Waktu dan tempat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'al ahkama wa awdaha lana al-halal wal haram. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليك القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي وحبيبه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Keta'ziman wal ikraman kami kepada Abu Yadi Kubah ma'a ummi beserta abi. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selanjutnya, kata-kata kemuliaan kami kepada Abu Pimpinan Dayah Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta keluarga. Selanjutnya kepada Wakil Pimpinan beserta keluarga. Kemudian kata-kata penghormatan kami kepada seluruh Dewan Guru Dayah Darul Ma'arif merangkum Dewan-Dewan juri sekalian. Dan kata-kata terima kasih kami kepada para hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Goresan pedang yang membuat luka mengaliri darah, tusukan anak panah yang membuat sesak bila mengenai dada. Namun
itu semua dapat disembuhkan dengan sebutir obat ataupun dengan dirawat. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau luka disebabkan oleh tingkah lakunya para pemimpin? Apakah ada obat ataupun vaksin? Maka Al-Baqir akan membuka satu tabir di balik kursi kepemimpinan yang bertema keadilan yang terduga. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan dicintai Rasulullah, insyaallah juga dirindukan oleh bidadari-bidadari Allah. Beranjak dari pengertian keadilan yang pasti tidak lepas dari yang namanya pemerintahan dan kepemimpinan. Akan tetapi perlu kita ketahui yang bahwa ada hal yang lebih identik dengan keadilan selain pemerintah dan pemimpin, yaitu keadaan. Dalam agama Islam, keadaan merupakan pokok utama untuk menegakkan pemerintah yang kokoh dan kuat. Mengenai dengan hal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan pada masa kekuasaannya, yang miskin disapa, yang lemah ditolong. Tidak pernah Nabi memandang rakyatnya dengan sebelah mata. Asalkan rakyatnya beriman kepada Allah, tetap solidaritas dikedepankan daripada prioritas. Lantas bagaimana dengan keadaan masyarakat sekarang ini? Saat keadilan telah terlukai oleh tusukan tombak ambisi para pemimpin, di mana yang kaya tidak lagi menghiraukan yang miskin, yang kuat tidak mau lagi menolong yang lemah, dan yang lebih ironisnya, si bodoh diabaikan begitu saja oleh orang-orang yang pandai. Ini semua disebabkan karena yang punya kekuasaan sudah merajalela dengan kezalimannya. Maka jikalau ada orang yang bertanya, di mana letak keadilan itu? Jawabannya hanya satu. Keadilan terbelenggu di kantor-kantor pengadilan, sehingga sekarang ini yang nampak dan banyak hanyalah pengadilan. Tidak ada yang namanya keadilan. Padahal di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 Allah telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, yang artinya sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berlaku baik dan memberi bantuan kepada kerabat-kerabatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jelas dan nyata jikalau kita telusuri ayat tersebut, sungguh umat Islam sekarang ini sudah melewati batas aturan dalam bermasyarakat. Gaya hidup baru dalam berkuasa membuat terjadinya kesenjangan sosial. Buktinya sarjana ekonomi semakin ramai, tapi kenapa ekonomi masyarakat semakin teramai? Sarjana hukum juga semakin banyak, tapi tidak sedikit juga orang yang dihukum tanpa alasan yang layak. Mengenai masalah hukum, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa nihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum, yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Yang terjadi sekarang ini malah sebaliknya. Rasa tanggung jawab para hakim dapat dikalahkan oleh hawa nafsu, sehingga yang menjadi korban rakyat yang tidak berdaya. Bahkan ulama pun juga ikut sertakan menjadi korban mereka. Apakah mereka lupa yang bahwa tegaknya satu negara dikarenakan oleh 4 perkara?
ilmunya para ulama, adanya para pemimpin yang adil, dermawannya orang kaya, dan doanya orang-orang fakir. Di antara 4 hal ini, salah satunya ialah ilmunya para ulama. Jikalau tidak ada para ulama, sungguh manusia akan mudah terambing-ambing oleh arus kemajuan zaman, sehingga jabatan menjadi alat untuk tercapainya hasrat. Maka tidak salah pepatah lama mengatakan, ulama itu ibarat lampu di kala gelap, ibarat tongkat di kala licin, ibarat payung di kala hujan, ibarat sampan di kala banjir. Namun hadirin sangat disayangkan, pada zaman sekarang masyarakat tidak lagi mempelajari ilmunya para ulama. Yang mereka cari hanyalah kesenangan dunia. Gelar doktor, gelar profesor, insinyur, sarjana ekonomi menjadi prioritas mereka. Kami ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, wahai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, yang dibutuhkan kursi kepemimpinan bukan gelar, bukan titel. Karena kami rakyat tidak butuh ijazah Anda yang hanya menjadi tanda kalau Anda pernah sekolah. Akan tetapi yang kami butuhkan sebagai rakyat ialah seorang pemimpin yang sadar akan rasa tanggung jawab dan berkasih sayang dalam bermasyarakat. Bukan hanya sekedar tahu konsumsi, produksi, administrasi atau sebagainya, sehingga mereka melupakan 2 hal yang paling identik dengan keadilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pidato kali ini dapat kita simpulkan beberapa alternatif. Yang pertama, dalam rangka membangun sebuah negeri, keadilan dan kejujuran seorang pemimpin merupakan fondasi paling utama. Yang kedua, konsepsi yang ideal di dalam memegang kekuasaan ialah membenahi iman dan takwa yang hakiki untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang dalam bermasyarakat. Jangan biarkan diri kita ini dipimpin oleh mereka-mereka yang dengan bangganya berjalan di atas karpet merah, berpidato di atas mimbar berlambangkan Garuda, tapi ajaran Islam dikotak-kati, akidah dibolak-balik. Dan yang terakhir, mengingat pada masa sekarang di mana kemajuan zaman semakin canggih sampai berpengaruh kepada kepemimpinan, langkah seorang pemimpin yang mengikuti anjuran zaman, hukum Islam tidak lagi dijadikan sebagai pedoman, Al-Quran juga tidak lagi dijadikan sebagai landasan, sehingga menyebabkan rakyat-rakyat mati kelaparan. Padahal Islam telah membatasi kehidupan kita umat dengan adanya syariat. Al-Islamu la tabi'uz zaman wa la taqiruz zaman. Islam tidak ikut anjuran zaman dan tidak pula ketinggalan zaman. Kalau sebuah kekuasaan tidak lagi ditegakkan dengan yang namanya keadilan, maka akan timbullah kesenjangan-kesenjangan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berasal dari adalah Tunku Muhammad Aulad Syahputra yang berasal dari Abdia, Aceh Barat Daya, dari kelas 3D, utusan Kabilah Pantai Selatan. Selanjutnya kita panggil peserta yang memegang undian. Nyo anak betul, nyo formal, semifinal formal, ya kan? Anak betul. Pemegang nomor undian
24 kepada pemegang nomor undian 24 kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. صدق الله. Kata-kata ta'zimul keikraman yang pertama sekali kepada almarhum Abi dan almarhumah Umi yang telah mendahului kita. Hanya doalah yang dapat kita kirimkan. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min huffaril niran. Kata-kata ta'zim wal keikraman pula kepada pucuk pimpinan daerah Darul Mu'arif dan Darul Mu'arifah beserta seluruh staf Dewan Guru, dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara kasat pandangan mata kita, keluarga kita, masyarakat di kampung kita, mereka tenggelam dalam kubangan-kubangan dosa, tapi sebagian tidak merasa melakukan dosa. Oleh karena demikian, tergugahlah hati Al-Muftaqir untuk mengangkat sebuah syarahan yang bertema dosa yang dianggap biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang merasa bersih? Tidak pernah terjebak dalam perangkap-perangkap syaitan? Saya rasa semua pernah melakukan dosa. Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu satu hal yang biasa. Dosa apa? Itulah dosa meninggalkan salat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan salat. Keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh
sebagai bentuk hukuman atas kemurtadannya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tugas orang tua. Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan salat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat, suruh anakmu, istrimu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika engkau mengerjakannya. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Tak main-main hadirin. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Diwajibkan dengan cara yang sangat-sangat istimewa. Allah mewajibkan salat kepada kita tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi. Tidak. Nabi sendiri berangkat menuju Sidratul Muntaha, kemudian menerima perintah salat. As-salatu imanuddin, kata Nabi. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqama din. Barang siapa yang mendirikan salat, maka ia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadama din. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah meruntuhkan agama. Lalu sebagian kita meremehkan salat 5 waktu, merasa sudah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak salat, anaknya tidak salat, istrinya tidak salat. Dia biarkan semua itu seolah-olah kehidupannya abadi di dalam dunia ini. Padahal di surah Ali Imran Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Betapa banyak di antara kita ketika keluar rumah dia pasang kancing bajunya sendiri, kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazah. Hadirin kaum muslimin sidang thalabah yang dirahmati oleh Allah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan. Idza jaa ajaluhum, kata Allah, apabila ajal telah tiba, fala yastakhiruna sa'ah, maka tidak dapat ditunda sedetik pun. Di ketika maut telah menyambar, kita hanya bisa menangis, kita hanya bisa menyesal, kita hanya bisa berteriak karena mendapat siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalla. Na'udzubillah. Coba kita perhatikan, coba kita lihat dan perhatikan kewajiban salat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib salat. Dia tidak bisa berwudu, tayamum. Dia tidak bisa tayamum, ditayamum. Karena ada orang-orang ketika sakit dia masuk rumah sakit, sepekan, 2 pekan, sebulan tidak salat. Keluarganya tidak memperdulikan salatnya dia. Sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh, saya akan salat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sehat? Betapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangga. Oleh karena demikian, barang siapa yang pernah meninggalkan salat, segera bertaubat. Begitu pula kepada kita yang sudah salat. Apakah salatnya sudah benar? Apakah salatnya sudah sempurna? Ataukah sebaliknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yusalli salatan 60 sana. Ada lelaki dia salat selama 60 tahun, walam tuqbal lahu salat, satu pun salat tidak diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah,
yutimmu sujudah wa la yutimmu ruku'ah. Salatnya azan-azanan, rukunya sempurna, sujudnya tidak sempurna, sujudnya sempurna, rukunya tidak sempurna. Hadirin kaum muslimin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah, dari syarahan tersebut dapat kita petik kesimpulan yang bahawa kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan. Maka marilah kita tinggalkan dosa-dosa kita, karena Allah membuka pintu taubatnya kepada kita. Yang dulunya sering meninggalkan salat, maka marilah sekarang kita jadikan salat sebagai prioritas. Yang dulu salatnya berantakan, yang dulu salatnya tergesa-gesa, maka marilah sekarang kita sempurnakan salat agar diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Perlu digarisbawahi kaum muslimin yang berbahagia, meninggalkan salat adalah dosa yang lebih besar dari zina, daripada main judi, narkoba dan lain sebagainya. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan salat. Apalagi di hari Jumat yang Allah katakan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila diserukan kepada salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah engkau kepada salat. Oleh karena demikian, marilah kita bertaubat kepada Allah dan jadikan hari-hari kita penuh dengan amalan yang diridai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah dan diterima segala amal kebajikan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersantapil adalah Tunku Zamzami, berasal daripada TJ kelas 4A dari kabilah Ishak Aceh Pidi. Selanjutnya kita panggilkan pemegang nomor undian, yaitu penonton di bawah semangat mantap. Yaitu nomor undian 5 kepada pemegang nomor undian 5. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Di awal langkah yang paling utama, tiada kata yang paling indah selain kata memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah
Salawat bermahkotakan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada sang revolusi Islam sedunia yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, anak daripada Abdullah, buah hati Siti Aminah. Siapakah beliau? Beliau tidak lain dan tidak bukan ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiah, dari alam menyembah berhala kepada alam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun dengan langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan kepada Abi Ummi almarhum yang ada di Kubah, hanya doa yang dapat kita sampaikan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang kami muliakan kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'arif Ma'al Keluarga, yang kami muliakan kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'arifah Ma'al Keluarga, dan yang kami muliakan kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah banci Dayah Istiqamatul Darul Mu'arif yang tercinta ini. Dan terkhususnya kepada antum-antum sekalian. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita masuki tujuan dan maksud saya berdiri sejenak di hadapan antum-antum sekalian. Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah ingin memaparkan sebuah syarahan singkat yang bertema pemuda adalah harapan segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jikalau kita berbicara tentang pemuda, maka kita akan teringat kepada suatu bangsa, agama dan negara untuk masa yang akan datang. Dikarenakan pemuda adalah penerus generasi harapan bangsa dan agama. Merekalah yang akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan agama dan negara. Apabila selangkah demi selangkah pemuda kita maju, maka agama dan negara pun akan ikut maju. Namun sebaliknya hadirin, apabila selangkah demi selangkah pemuda kita mundur, maka agama dan negara pun akan ikut mundur. Baik dan buruknya agama, maju dan mundurnya negara, itu tergantung kepada kaum pemuda. Dikarenakan pemuda adalah penerus generasi bangsa dan agama. Merekalah yang akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan agama dan negara. Yang memimpin masa yang akan datang adalah pemuda-pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang layak memegang tongkat estafet untuk masa yang akan datang. Dikarenakan pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mereka adalah harapan segala-galanya. Harapan agama, pemuda. Harapan bangsa, pemuda. Harapan negara, pemuda. Bahkan harapan pemudi pun juga pemuda. Oleh karena itu, selaku kita pemuda akhir zaman, jangan lagi berpangku tangan, sing-singkan lengan bajumu, kobarkan semangat mudamu, maju dan perjuangkan Islam di masa yang akan datang. Himmatur rijal tasqutul jibal. Semangat pemuda dapat meruntuhkan gunung-gunung yang sangat tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah, dikarenakan
setiap insan Bani Adam yang terlahir dari rahim seorang ibu yang tercinta, yang telah mengikrarkan bahwa Allah itu ada dan telah mengakui bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah dan telah merelakan Islam sebagai agamanya. Bila manusia telah meranjak dewasa dan tergolong ke dalam golongan pemuda, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap akidahnya, wajib bertanggung jawab terhadap imannya, dan wajib bertanggung jawab terhadap agamanya. Bertanggung jawab terhadap iman adalah berjuang untuk mempertahankan keimanannya. Bertanggung jawab terhadap akidah adalah berjuang untuk mempertahankan akidahnya. Dan bertanggung jawab terhadap agama adalah berjuang untuk mempertahankan agamanya. Itulah agama Islam. Dikarenakan agama Islam adalah agama yang tinggi, tidak terlebih tinggi melainkan agama Islam itu yang perdana. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak realita yang kita lihat sekarang. Pemuda yang hidupnya sudah tertipu oleh penyakit-penyakit dunia. Mereka selalu menghabiskan waktu dalam perjudian, bahkan demi jabatan, agama dan bangsa ia abaikan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sungguh berbeda dengan para Rasulullah. Mereka rela berjujuran keringat demi iman. Mereka rela bersimpah darah demi Islam. Rela mati di tiang gantungan. Rela dada tertusuk dengan tombak dan pedang. Rela kepala terpisah dengan badan demi memperjuangkan agama Allah, yakni agama Islam, agama yang sah di permukaan bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka wahai pemuda sekalian, berjuanglah kamu sebagaimana Rasulullah berjuang yang dahulu, dan jadilah kamu ibarat sebatang kayu yang akarnya menghujam ke permukaan bumi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato saya, kita selaku pemuda yang hidup di akhir zaman, kita sebagai umat pilihan, sudah sepatutnya lah untuk kita menghargai perjuangan Rasulullah dan senantiasa melestarikan syariat apa yang telah beliau bawa dan mempertahankan apa yang telah beliau pertahankan. Wahai generasi penerus harapan bangsa dan agama, untuk apa kita hidup jikalau tidak untuk memperjuangkan agama Allah? Lebih baik mati syuhada dibandingkan mati yang tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena sebab itu, darahmu masih panas, semangatmu masih membara. Mari ikatkan tali persatuan dan kesatuan, genggamkan pedang erat-erat di tanganmu, maju bersama alunan takbir, Allahu Akbar. Jangan mundur setapak pun, jangan getar sedikit pun. Allah pasti akan menolong kita. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang-kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami muliakan, yang barusan tampil adalah Tuku Aftar, berasal dari Biren, kelas 1D, utusan dari Kakak Ipau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh. Ayyuhal hadirun, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Lantunan puji marilah kita panjatkan kehadiran ilahi ya Rabbi. Salam rindu bersyamur syahdu marilah kita kirimkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang sama kepada al, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin ataupun ulama akhiruz zamanin. Doa restu kita bersama kepada Abu almarhum Abi Umi yang ada di Kubah. Hanyalah doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ta'ziman wa ikraman kami kepada Abu Darul Mu'arif beserta Darul Mu'arifah ma'a keluarga, dan kehormatan kami lagi kepada seluruh Dewan Guru Darul Mu'arif wal Mu'arifah, khususnya kepada Dewan Guru yang berjabat sebagai Dewan Juri pada malam yang berbahagia ini, dan kepada sidang thalabah yang Allah muliakan. Hadirin, sekarang Islam berada di garis yang tidak menentu. Pada satu posisi Islam berkembang dan maju, namun pada posisi yang lain Islam mundur, hancur dan gagal. Ini dikarenakan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan yang menyebabkan maju dan mundurnya agama Islam. Maka pada malam yang berbahagia ini kami ingin mengupaskan satu peristiwa yang membuat agama Islam hancur di akhir masa, yang telah kami rangkum dalam beberapa kata yang kami beri tema lalainya pemuda, awal hancurnya agama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman semakin canggih, dunia semakin modern, dunia semakin hari semakin luas perkembangannya pun, semakin hari semakin pesat, dan ditambah lagi dengan pergaulan anak bangsa yang semakin hari semakin merajalela. Padahal semakin lama kita hidup, semakin bertambah tanggung jawab kita terhadap bangsa dan agama. Lebih-lebih lagi kita pemuda, tugas kita bukan duduk diam di tempat, tetapi kita perlu memajukan umat. Tugas kita bukan hanya untuk berpoya-poya, menikmati masa muda, menghabiskan harta orang tua. Akan tetapi kita punya tugas yang mulia untuk mempertahankan Islam tetap jaya. Sehingga pepatah mengatakan,
himmatur rijal tasqutul jibal, yang artinya semangatnya pemuda dapat meruntuhkan gunung yang tinggi. Wahai pemuda, bukalah matamu, gerakkan tanganmu, langkahkan kakimu, fikirkanlah untuk agamamu sekarang, fikirkanlah bagaimana agamamu yang akan datang. Fikirkanlah hai pemuda, fikirkanlah nasib mereka yang akan datang jika kamu lalai di masa sekarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya agar tidak gentar dalam berjuang, selalu bersemangat dalam berperang. Karena kita yakini dalam kita berperang, apabila gugur satu, tumbuh seribu. Apabila satu yang mati, 100 di belakang siap menanti. Lebih baik mati bergalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik darah kami yang tumpah daripada agama kami yang dijajah. Lebih baik maju selangkah ketimbangan mundur gak tahu arah, yang akhirnya mati berdarah. Na'udzubillah. Nah, beginilah perjuangan Rasulullah di masa dahulu yang beliau ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Mereka tidak takut mati dalam perjuangkan agama Islam. Mereka selalu bersemangat dalam perjuangkan agama Islam. Yang penting agama Islam tetap maju dan berkembang. Para hadirin, saya mau bertanya, apakah Islam ini tiada lagi di mata kita? Apakah Islam ini sudah musnah begitu saja? Para hadirin, tentu agama Islam telah mati kala ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga murka Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang artinya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebab oleh ulah manusia sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang jangan ditanya kenapa agama Islam ini berantakan. Mungkin dikarenakan pemudanya sibuk dengan Facebookan. Kenapa agama ini sangat menipis setiap hari? Karena pemudanya sibuk nongkrong di warung kopi. Maka hancurnya agama, hancurnya bangsa itu tergantung kepada kita. Maka seandainya meniti agama kita lalai, tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka mudah diobrak-abrik oleh mereka Majusi dan dihancurkan oleh mereka Nasrani dan dihilangkan oleh mereka para Yahudi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, wahai pemuda, janganlah kau lalai dengan dunia sehingga kau lupa dengan agama. Janganlah kau sibuk dengan harta sehingga kau lupa Islam tinggal namanya saja. Namun tata hidupmu teratur. Jangan kau biarkan agama ini hancur. Hadirin sedang tolabah yang Allah muliakan, ikutilah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kau lalai di masa sekarang. Ikutilah para sahabat
biar jiwa tetap semangat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai pemuda, janganlah kau lalai dengan dunia ini. Dunia ini adalah dunia yang sementara. Maka fikirkanlah hai pemuda, fikirkanlah untuk agama ini, agama yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu wahai pemuda, berjuanglah untuk agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cuplikan di atas dapat kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pemuda merupakan peran penting dalam maju dan mundurnya agama. Jikalau pemuda yang semangat dalam berjuang, insya-Allah agama akan maju dan berkembang. Dan yang kedua, jadikanlah Rasulullah sebagai panutan dalam mempertahankan agama Islam. Jadikanlah pemuda yang taat, jangan bergelimang dengan maksiat. Ikutilah para sahabat biar jiwa tetap semangat. Dan yang ketiga, wahai pemuda, jangan kau lalai dengan dunia sehingga kau lupa dengan agama. Janganlah kau sibuk dengan harta sehingga Islam tinggal namanya saja. Namun tata hidupmu teratur. Jangan kau biarkan agama ini hancur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang tampan terhormat yang bertampil adalah Guru Pak Syarudin berasal dari Makonan kelas 3B, utusan dari Kapal Pantai Selatan. Selanjutnya wahai para hadirin yang kami cintai, kita panggilkan pemegang nama rupiah 25 kepada pemegang nama rupiah 25. Kami persilakan dengan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa hamd. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-natiq bil haqq wa fadlil khitab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim. Doa restu kami kepada Abu Umi dan Abi yang ada di Kubah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Kata-kata penghormatan kami kepada Abu Pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'arif dan Dayah Darul Mu'arifah beserta keluarga. Dan tidak lupa juga penghormatan kami kepada seluruh para dewan-dewan guru. Dan yang teristimewa kepada seluruh para hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan. Sebagaimana kondisi dan situasi di zaman yang serba kecanggihan di berbagai sisi, umat manusia terasa haru di segi ibti zaman, sehingga
Banyak budaya-budaya yang sangatlah bertentangan dengan budaya-budaya yang telah ditinggal oleh nenek moyang kita sesuai syariat. Oleh karenanya, tergugahlah dalam hati kami pada malam yang berbahagia ini menyampaikan satu syurahan singkat yang berorientasikan Islam tenggelam, Yahudi bertepuk tangan. Para hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan, di saat kita menelusuri setapak demi setapak tentang sejarah kejayaan Islam, yang kita ketahui ialah Islam merupakan agama yang megah, Islam merupakan agama yang istimewa. Sejak dari zaman Nabi Adam turun hingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak dari kekhalifahan Syekh Abu Bakar As-Siddiq turun hingga kekhalifahan Syekh Abu Muhammad bin Zamzami, Islam sangatlah difavoritkan oleh semua umat yang beragama. Namun sayang beribu sayang, seiring dengan kemajuan zaman dan derasnya arus teknologi dan informasi yang terus berkembang, kejahatan telah menduduki kebenaran, ketidakadilan pun kian merajalela, kesalahan telah mendapatkan singgasana sehingga manusia rela mendapatkannya. Berbimbang dengan keadaan yang sekarang, Islam sangatlah difavoritkan oleh semua umat yang beragama. Namun sayang beribu sayang, sejarah kejayaan Islam tidaklah semulus yang kita bayangkan, tidaklah selurus rambut para artis-artis Korea. Sejarah kejayaan Islam selalu dibumbui oleh racun-racun yang dapat meracunkan musuh, tak terkecuali Yahudi laknatillah. Siapa itu Yahudi? Yahudi asal mulanya merupakan satu komunitas yang diciptakan oleh anak Nabi Yakub alaihi salam yang bernama Yahuza. Lama kelamaan mereka pun berubah haluan dari satu komunitas menjadi satu agama. Singkat kata, Yahudi merupakan agama yang dimuliakan oleh Allah. Namun sejarah telah mencatat dikala Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, raut muka Yahudi pun berubah dari agama yang dibangga-banggakan menjadi agama yang dihujat, dilaknat, bahkan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dapat kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak akan senang daripada engkau Yahudi dan Nasrani sehingga engkau mengikuti agama mereka itu. Yang dapat kita pahami ialah Yahudi dan Nasrani akan selalu menjadi musuh nyata bagi umat Islam. Para hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan, Johnny Smith dan Partilista Arporde, pakar terdunia pernah mengatakan abad ke-21 merupakan abad kebangkitan umat beragama, terutama Islam. Para hadirin, coba kita lihat perkembangan Islam semakin menjamur. Pengkajian dan pengajian tak sebatas forum dan podium, akan tetapi telah merambah ke dunia massa dan elektronika. Patut kita bersyukur kepada Allah. Namun sayang beribu sayang para hadirin, pada abad ke-21 juga membuat Yahudi menguasai lika-liku umat manusia. Budaya-budaya Yahudi akan terus berhijrah mengelilingi dunia hingga sampai ke tanah yang mulia yang digelar dengan serami megah, yaitu tanah Aceh. Aceh yang dulunya dikenal sebagai orang-orang yang kokoh akan keimanannya, yang mayoritasnya sebagai pemeluk agama Islam, akan tetapi sekarang Aceh telah bergoyang yang namanya keimanan. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh Yahudi yang tujuan mereka hanya untuk mengkafirkan semua generasi Islam yang ada di Aceh, diakui atau tidak diakui, yang bahwa ajaran-ajaran Yahudi, budaya-budaya Yahudi telah melebar luas di atas permukaan bumi Aceh. Bahkan sebagian besar rakyat Aceh telah terpengaruh dengan budaya Yahudi tersebut. Berbagai macam LSM bantuan yang diberikan oleh Yahudi untuk rakyat Aceh, gara-gara ekonomi orang Aceh sempit sehingga mereka rela agamanya diperjualbelikan.
yang hanya semata-mata demi uang. Na'udzubillah, tumba na'udzubillah. Alangkah sayangnya rakyat Aceh yang telah terpengaruh dengan budaya-budaya Yahudi yang membuat mereka berbangga akan dosa, tidak lagi menyadari yang bahawa mereka sedang berduka dan telah melupakan dari mana asalnya dicipta. Semakin hari semakin banyak rakyat Aceh yang terpesona dengan penampilan-penampilan Yahudi sehingga mereka hanyut dalam gelombang kemaksiatan. Tidak mereka pikir halal atau haramnya, yang penting perutnya terisi. Menyaksikan tontonan ini, Yahudi bertepuk tangan dan bersukacita kerana misinya telah dituntaskan. Begitu mudahnya rakyat Aceh melupakan Islam hanya dalam hitungan jam. Rakyat Aceh bisa dituntaskan kerana mereka segalanya memperjualbelikan. Lambat laun terjadilah pergeseran umat dari budaya nenek moyang menjadi budaya laknat Tuhan. Untuk contoh yang pertama apa para hadirin? Yaitu masjid. Masjid merupakan tempat ibadah, tempat sujud kepada Allah, tempat melakukan permusyawaratan tentang Islam. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul saat hijrah. Akan tetapi masjid sedang mengalami pergeseran. Masjid laksana bangunan kosong yang tidak bermakna. Megah masjidnya tapi kosong dari muatan takwa. Mewah masjidnya tapi jauh dari ajaran yang beragama Islam. Besar dan menjulang tinggi masjidnya, tapi masjid dijadikan sebagai tempat wisata. Lingkungan masjid dijadikan sebagai tempat percintaan. Ada juga para hadirin masjid-masjid yang ada di kampung kita yang bersifat la yamutu wa la yahya, tidak bermutu kerana kurang biaya. Yang lebih ironisnya lagi, masjid dikambing hitamkan gara-gara beda aliran, beda mazhab sehingga enggan pergi ke masjid. Akhirnya lahirlah masjid-masjidku yang berstruktur Eropa yang dipenuhi dengan kemunafikan. Masjid dijadikan sebagai ajang kemewahan. Sungguh memalukan para hadirin. Sehingga pantaslah Dr. Ismail Sabri Abdullah, pengamat ketiga dunia, pernah mengatakan umat Islam yang sekarang, termasuk umat Islam yang ada di negara kita, merupakan umat yang lemah, umat yang tertinggal, jauh tertinggal dari Rusia yang komunis, jauh tertinggal dari Jepang yang politeis. Kenapa? Karena kita lemah dalam menakodahkan budaya Islaman kita. Para hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan, adapun yang menjadi kesimpulan daripada uraian tersebut ialah, kalau kita lihat sejarah yang sekarang, kaum muslimin yang sekarang memang Islam di luarnya, tapi Yahudi di dalamnya. Apa maknanya? Memang Islam yang dinampakkan, tapi tingkah lakunya Yahudi. Bagaimana ini dihapuskan? Mari kita bangkitkan rasa kecintaan Islam kepada anak-anak dan cucu kita ke depan, agar mereka tidak mengatakan inilah budaya kami, budaya Yahudi. Oleh karena itu, mari kita tanamkan, mari kita wariskan budaya-budaya Islam kepada generasi-generasi yang akan datang, sekaligus bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, agar generasi-generasi tersebut berguna bagi bangsa dan agama. Wahai rakyat Aceh, Aceh yang dulunya digelar dengan Serambi Megah, jangan pernah kalian biarkan gelar tersebut dijadikan sebagai boneka Yahudi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang telah diabadikan dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada agama Allah dan jangan pernah kalian berpecah belah antara satu sama lain. Wahai pejuang-pejuang Islam, inilah harapan kami. Hendaknya kalian menciptakan persatuan di tengah-tengah kalian sendiri. Apabila persatuan telah diciptakan, yang insya Allah Islam akan tetap selalu berjaya. Para hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan, wahai rakyat Aceh, apakah kalian tidak pernah? Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, dengan berakhirnya